Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Entah ini. J'espère que vous allez bien. Saya selalu menanyakan kabar ya di awal video karena saya ingin menunjukkan kalau memang budaya Prancis itu selalu berbahasa basi kalau kita ketemu. Memang sih berbahasa basi, tapi tidak sekedar berbahasa basi karena sekaligus kita menanyakan kabar itu untuk mengetahui kondisi teman kita di jalan. Misalnya itu kalau kita ketemu orang yang kita kenal saja, kalau berpapasan itu seringkali kita mengatakan bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Apalagi kalau teman yang kita kenal. Kalau teman ya pasti kita menyapanya, mendekatinya, kita berjabat tangan, serrer la main kalau laki-laki. Kalau kita perempuan kita bisu, faire les bisous, cipika-cipiki lah. Kemudian kita nanya kabar, nanya apalah, berdiskusi yang ringan-ringan, masalah cuaca, dan sebagainya. Tapi ya diskusinya bukan masalah tugas ya, karena kalau masalah tugas itu kita nanti kalau ketemu di kampus saja. Jadi seperti itulah, memang bahasa basi itu juga merupakan budaya yang di Prancis. Karena memang orang Prancis sebenarnya mirip sama orang Indonesia. Yang berbahasa basi kalau kita ketemu orang, saling mengakrabkan lah, biar semakin akrab. Karena di Prancis itu kuncinya adalah menghilangkan batas-batas. Jadi untuk menghilangkan batas-batas ya kita harus saling ngobrol, atau istilah kerennya kalau di Indonesia tak kenal maka tak sayang. Jadi begitulah. Itu berlaku juga di Prancis ataupun di mana saja ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke deh, kita kembali ke laptop. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar atau membahas mengenai kalimat dalam bahasa Prancis, la phrase française. Pada video sebelumnya, video introduction-nya, itu saya agak keliru menulis, saya kurang jadi di situ saya menulis la phrase française, padahal ini kan kata sifat, dia harus menyesuaikan dari phrase yang berjenis femina sehingga harus tambah jadi kalau dibaca la phrase française. Dan di video-video sebelumnya juga ternyata setelah saya perhatikan ulang, saya betul melakukan beberapa kekeliruan. Nanti saya akan buat satu video khusus mengenai koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada video-video sebelumnya. Oke, mungkin setelah materi ini saya akan buat koreksi. Oke deh, ya sekarang kita balik lagi. Kita lanjutkan. La phrase française. Saya akan mulai dengan memberikan berbagai contoh kalimat atau ungkapan. À ce soir, sampai nanti malam. Perhatikan ini noun saja. Viens, datang ke sini. Verb saja. Je pars, saya berbicara. Subjek plus verb saja. Je mange du gâteau, saya makan kue. Nah, ini agak lengkap. Subjek, verb, objek. Je le mange, saya memakannya. Ada perbedaan letak atau strukturnya. Kemudian je téléphone à Iwan, saya menelepon ke Iwan. Je lui téléphone, saya meneleponnya. Perhatikan perbedaan struktur dalam artian letaknya. Je mange du gâteau, saya makan kue. Je ne mange pas de gâteau, saya tidak makan kue. Est-ce que je mange du gâteau, apakah saya makan kue? Ini kurang tanda tanya ya. Bon appétit, selamat makan. Le médecin vaccine les enfants, dokter memberi vaksin atau memvaksin anak-anak. Les enfants sont vaccinés par les médecins. Anak-anak diberi vaksin oleh dokter atau divaksin oleh dokter. Kalimat di sini merupakan wakil-wakil jenis dan bentuk kalimat yang akan kita bahas. Kita mengenal ungkapan itu yang terdiri dari noun saja atau verb saja. Contoh yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Kemudian ada kalimat. Kalimat itu setidaknya ada subjek dan kata kerja. Atau une phrase est un groupe de mots avec au moins un verbe et un sujet. Et beaucoup d'éléments peuvent y être inclus. Sebuah kalimat itu merupakan grup kata-kata yang setidaknya ada verbnya dan ada subjetnya. Contohnya ini, setidaknya ini je parle, saya berbicara. Dan banyak elemen lain bisa termasuk, misalnya je mange du gâteau, ada objeknya, je le mange, je téléphone à Iwan. Nanti kita bahas ini selanjutnya, tapi di sini saya hanya ingin menekankan contoh-contoh bentuk dan jenis kalimat. Kemudian contoh je mange du gâteau ini untuk menunjukkan perbedaan struktur je mange du gâteau dengan je le mange. Ketika du gâteau ini diganti menjadi kata gantinya, itu strukturnya berbeda. Yang awalnya dia di belakang kata verb, kalau kita menggunakan kata ganti atau pronom, dia menjadi di depan kata kerja. Nanti kita bahas ini lebih jauh setelah ini.
Dia telepon A Iwan. Demikian juga ini. Oke, je lui telepon. Kemudian jenis-jenis kalimat je mange du gâteau afirmatif ini atau kalimat positif. Je ne mange pas de gâteau itu kalimat negatif. Est-ce que je mange du gâteau itu interrogatif, kalimat tanya. Bon appétit itu untuk eksklamatif atau seru. Kemudian les médecins vaccine les enfants itu contoh kalimat aktif, sementara kalimat pasif itu les enfants sont fascinés par les médecins. Oke, mari kita lihat satu-satu. Oh ya, sebelum saya memulainya, saya ingin memperlihatkan dulu materi pembahasan kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat perbedaan dari ekspresi dan kalimat, kemudian bagian-bagian kalimat dan jenis dan bentuk kalimat. Ekspresi dan kalimat, expression atau ungkapan, phrase atau kalimat. Yang kedua, bagian-bagian kalimat itu kita akan membahas subjek dan objek atau pronom. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke verb atau kata kerja, kita akan membahas dulu perbedaan struktur kalimat dalam bahasa Prancis. Selanjutnya kita melanjutkan ke pembahasan atau pengenalan verb, kata kerja, kemudian pengenalan noun dan artikel, kata benda dan artikelnya, kemudian adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung. Setelah itu kita akan melihat jenis kalimat dan bentuknya. Kalau berdasarkan jenis, kalimat itu kita bisa membagi dalam 4 bagian. Ada yang afirmatif atau kalimat positif, ada eksklamatif atau kalimat seru, negatif, penindakan, dan interrogatif, kalimat tanya. Sementara berdasarkan bentuknya, kalimat itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, ini dia apa yang akan kita bahas. Sekarang kita mulai dulu dengan yang pertama, ekspresi dan kalimat. Expression et phrase. Expression dulu, ungkapan. Jadi kalau ungkapan itu bukan kalimat ya, dia hanya terdiri dari noun saja atau verb saja. Contohnya, à ce soir, see you tonight, atau sampai nanti malam, à bientôt, sampai jumpa lagi, pas maintenant, tidak sekarang, atau jangan sekarang, pas ici, tidak di sini, atau jangan di sini. Sementara kalimat itu setidaknya terdiri atas sujet dan verb atau predikat. Jadi sujet itu seseorang atau sesuatu yang melakukan aksi. Predikat ini bagian kalimat selain subjek, biasanya dimulai dari kata kerjanya. Contohnya, le pilote atterrit sur la piste. Pilot mendarat di atas landasan. La maman fait rôtir un viande. Ibu memanggang sepotong daging. Ramon va venir me chercher. Ramon akan datang mencari saya. Iwan et moi atau nous venons à la fac ensemble. Kami, Iwan dan saya, maksudnya kami, datang ke fakultas bersama-sama. Julien et Claudia, ils sortent le matin. Julien dan Claudia, mereka keluar pagi-pagi. Marie et Julie, elles prennent le bus pour y aller. Marie dan Julie atau mereka naik bus untuk pergi ke sana. Jadi kalau kalimat itu garis besarnya itu dibagi dua, ada sujet dan predikat. Predikat ini selain sujet ya, bagian kalimat selain sujet. Oh ya, ini lihat kalau Julia et Claudia, laki-laki dan perempuan kalau campur itu pakai il, mereka kata gantinya. Kalau hanya perempuan saja, Marie et Julie itu pakai l. Nah, yang perlu kalian perhatikan atau untuk tidak keliru, dalam bahasa Prancis kalimat itu phrase, dalam bahasa Inggris sentence. Sementara ungkapan itu dalam bahasa Prancis expression atau locution, sementara dalam bahasa Inggris itu phrase. Ini sekedar info tambahan ya. Memang ada beberapa hal yang dalam bahasa Prancis itu sama bahasa Inggris itu mirip katanya, penulisannya, tapi artinya bisa berbeda. Sering sekali artinya bisa bertolak belakang atau berbeda jauh. Oke? Seperti ini contohnya. Misalnya contoh lain, efektif. Efektif itu dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Prancis efektif itu efektif itu efikas dalam bahasa Prancis. Jadi bahasa Prancisnya efektif itu efikas, sementara ada efektif dalam bahasa Prancis tapi artinya itu nyata, misalnya effectivement, nyata sekali, seperti itu. Nah, itu ekspresi dan kalimat. Di sini saya cuma ingin menekankan perbedaan antara ungkapan dan kalimat. Kita lanjutkan ke bagian-bagian kalimat. Nah, cuma saya lebih memilih untuk melanjutkan pada video selanjutnya ya, biar fokus satu video itu fokus untuk konten macam ini. Ya, oke, kita ketemu di video selanjutnya. Total ya.